Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Soli dan Solihah di rumah? Mudah-mudahan Soli Solihah di rumah juga ya Bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan Bu Risa masih di pelajaran tematik tema 5 pahlawanku, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Sebelum kita belajar, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan membahas tentang tokoh dan peninggalan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta para tokoh pejuang kemerdekaan. Pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, kita memiliki banyak tokoh-tokoh yang berperan besar terhadap masyarakat. Nah, para tokoh ini merupakan pemimpin suatu kerajaan. Mereka juga memiliki sikap kepahlawanan selama memimpin kerajaan. Umumnya, kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peninggalan-peninggalan berupa candi, arca, ataupun tempat ibadah. Nah, berikut beberapa tokoh serta peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta sikap kepahlawanannya. Yang pertama ada Raja Mulawarman. Raja Mulawarman ini raja pemeluk agama Hindu yang terkenal baik budi. Kerajaan Mulawarman ini ada di Kalimantan. Informasi tentang kerajaan Kutai terdapat dalam Yupa. Yupa ini ya, dan Yupa ini bukti dari peninggalan kerajaan Kutai. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama adil dan bijaksana. 2. Taat menjalankan ajaran agama serta mencintai rakyatnya. Yang ketiga adalah dermawan. Nah, sikap kepahlawan dermawan beliau itu karena beliau pernah bersedekah ternak untuk rakyatnya. Berikutnya adalah Raja Kertanegara Kerajaan Singasari yang ada di Malang, Jawa Timur. Nah, Raja Kertanegara ini raja pemeluk agama Hindu yang berhasil menaklukkan seluruh wilayah Nusantara. Informasi tentang kerajaan Sriwijaya ini terdapat dalam Candi Singasari. Ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Singasari. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama adalah pantang menyerah dalam menyatukan Nusantara. Yang kedua, berani dan tegas menolak untuk tunduk kepada bangsa Mongol. Berikutnya adalah Raja Balaputradewa, Kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera Selatan. Raja Balaputradewa ini raja pemeluk agama Buddha yang berhasil membuat kerajaannya sebagai pusat perdagangan, pelayaran, pendidikan, dan penyebaran agama Buddha di Nusantara. Nah, informasi tentang kerajaan Sriwijaya ini juga terdapat dalam Prasasti Kedukan Bukit nih ya. Bukti peninggalan kerajaan Sriwijaya ini ada Prasasti Kedukan Bukit. Kemudian sikap kepahlawanannya, yang pertama adalah jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Yang berikutnya ada Raja Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh ya, dari Aceh. Raja Iskandar ini adalah raja pemeluk agama Islam yang berhasil membuat kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya. Kerajaan ini juga menjadi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Nah, ini Masjid Raya Baitur Rahman ini adalah salah satu peninggalan dari kerajaan Aceh. Ya, masjid ini ketika ada bencana tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, nah Masjid Raya Baitur Rahman ini atas kuasa Allah dan izin Allah, masjid ini selamat dari bencana tsunami. Hingga sampai sekarang masjid ini masih tetap ada. Nah, sikap kepahlawanannya adalah yang pertama, adil dalam menegakkan hukum. Yang kedua, selalu mengutamakan kesejahteraan rakyat. Yang
Terakhir adalah Raden Patah dari Kerajaan Demak yang ada di Jawa. Raden Patah ini adalah raja pemeluk agama Islam yang menjadi penguasa pertama Kerajaan Demak. Masjid Agung Demak juga salah satu peninggalan dari Kerajaan Demak. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama menghormati kebebasan beragama, yang kedua berani melawan penjajah. Berikutnya, perjuangan tokoh kerajaan Hindu dan Buddha. Nah, Indonesia memiliki banyak pahlawan seperti yang sudah kita pelajari tadi ya. Ada raja-raja yang terkenal pada masa kerajaan Hindu, Buddha, serta Islam. Mereka berjuang dan berkorban untuk membela kepentingan rakyat. Setiap tokoh pahlawan pada zaman kerajaan mempunyai ciri khas masing-masing dalam berjuang. Namun, mereka mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menciptakan perdamaian, memperjuangkan kesejahteraan, dan persatuan bangsa. Itulah tujuan dari para pejuang kita ya. Berikut beberapa contoh ya tokoh-tokoh masa kerajaan Hindu Buddha beserta pencapaiannya yang telah dilakukan. Yang pertama, Raja Mula Warman dari Kerajaan Kutai yang ada di Kalimantan Timur. Ini kerajaan Hindu ya. Raja Mula Warman seorang raja yang baik budi, rakyat hidup sejahtera dan makmur pada masa pemerintahannya. Dan Raja Mula Warman juga seperti yang tadi sudah menyedekahkan 200 ekor sapi kepada kaum Brahmana saat upacara keagamaan, membagikan emas dan tanah juga kepada rakyatnya. Nah, tadi yang di slide yang pertama tadi ya, Raja Mula Warman adalah raja yang sangat dermawan. Berikutnya yang kedua adalah Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara yang ada di Jawa Barat. Raja Purnawarman ini seorang raja yang bijaksana, rakyatnya hidup sejahtera dan makmur. Pada masa pemerintahannya, Raja Purnawarman ini membuat saluran air untuk mengairi lahan pertanian, kemudian juga memanfaatkan sungai untuk mencegah banjir. Dan yang ketiga ada Raja Hayam Wuruk, Kerajaan Majapahit yang ada di Jawa Timur. Hayam Wuruk ini perpaduan ya, kerajaan Majapahit ada Hindu dan Buddha ya. Raja Hayam Wuruk membawa kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan menyejahterakan rakyat dengan membuka lahan pertanian dan membuat bendungan serta saluran pengairan, sehingga rakyatnya hidup damai dan makmur karena pertahanannya yang kuat dari serangan musuh. Yang keempat ada Mahapati Gajah Mada, Kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Gajah Mada adalah seorang Mahapati yang gagah berani melakukan wilayah lain untuk mempersatukan Nusantara ya, yang terkenal dengan sumpah palapanya ya. Yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Majapahit dari serangan musuh. Ini ada gambar relief Gajah Mada yang sedang memegang keris. Relief ini berada di kawasan Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Berikutnya terakhir adalah Raja Bala Putra Dewa, Kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Raja Bala Putra Dewa ini berhasil membawa Kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaannya, kemudian membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Kemudian membuat Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Sekarang pahlawan kebanggaanku. Pejuang pahlawan pada masa kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat terutama di daerah pesisir melalui jalur perdagangan, yaitu kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Nah, makin kuatnya perdagangan Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ada banyak kerajaan Islam di Indonesia, sebagai contoh ada Kerajaan Ternate, Kerajaan Mataram, Kerajaan Gua Talu. Nah, berikut uraian tentang beberapa contoh kerajaan yang terkenal pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama,
Sultan Babulo yang dari kerajaan Ternate. Sultan Babulo ini memimpin kerajaan Ternate dari tahun 1570 sampai 1583. Sultan Babulo bergelar penguasa atas 72 pulau karena Sultan Babulo itu melakukan persekutuan dengan daerah di sekitarnya ya, di sekitar kerajaan Ternate untuk bekerja sama mengusir penjajah, hingga beliau dijuluki sebagai penguasa atas 72 pulau. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama sikap patriot dan kemanusiaannya, yang kedua sikap toleransi. Yang kedua, ini masih peninggalan ya, peninggalan kerajaan Ternate ini ada masjid. Yang kedua, Sultan Agung dari kerajaan Mataram. Sultan Agung ini raja ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai 1645, membawa Mataram ke puncak kejayaannya dan melakukan penyerangan terhadap Belanda. Salah satu peninggalannya adalah Masjid Kota Gede Jogja yang ada Jogja. Nah, adapun sikap kepahlawanannya berani dan pantang menyerah. Yang kedua, jujur dan adil terhadap rakyatnya. Berikutnya adalah Sultan Hasanuddin dari kerajaan Gua Talu dari Makassar. Nah, Sultan Hasanuddin ini adalah putra dari Raja Gua ke-15 yang memimpin dari tahun 1653 sampai 1669. Beliau berjuang untuk merangkul raja-raja di Indonesia Timur untuk menentang Belanda. Sehingga Sultan Hasanuddin dijuluki oleh Belanda sebagai ayam jantan dari timur karena beliau selalu melakukan perlawanan yang sengit. Adapun sikap kepahlawanannya adalah yang pertama, jujur dan disiplin dalam memimpin rakyatnya. Yang kedua, adil dan bijaksana dalam menegakkan hukum. Berikut adalah sikap kepahlawanan dan pengaruhnya bagi masyarakat. Selain raja-raja, Indonesia juga memiliki banyak tokoh nasional yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan telah berjasa serta memberikan pengaruhnya pada masyarakat Indonesia seperti Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Raden Ajeng Kartini, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, Cut Nyak-Dien, dan lain-lain. Tetapi yang akan kita bahas di sini adalah Insinyur Soekarno serta Muhammad Hatta dan Raden Ajeng Kartini. Yang lainnya nanti kalian bisa pelajari sendiri ya. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Keduanya merupakan pahlawan proklamator sekaligus presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno yang membacakan teks proklamasi dan Muhammad Hatta yang mendampinginya bersama tokoh nasional lainnya. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama berani dan pantang menyerah, yang kedua rela berkorban demi rakyatnya. Yang kedua adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Raden Ajeng Kartini ini juga aktif menulis surat-surat untuk teman-temannya yang ada di Belanda. Nah, kumpulan surat-surat itu kemudian dibukukan dan diberi judul dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, R.A. Kartini juga mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Untuk memperingati jasa-jasanya, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama dia itu berani menyuarakan segala pendapat untuk kepentingan bersama. Terakhir ada sikap kepahlawan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro memiliki nama asli yaitu Pangeran Harya Dipanegara, lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Pangeran Diponegoro menentang penjajah Belanda karena sikap penjajah Belanda yang membebani rakyat kecil dengan pajak tinggi dan tidak mentaati adat istiadat yang berlaku. Hingga Pangeran Diponegoro menggunakan siasat perang gerilya, yaitu
menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Ya, jadi Pangeran Diponegoro ini terkenal siasatnya dengan perang gerilya, yaitu menyerang secara tiba-tiba dan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Adapun sikap kepahlawanannya, yang pertama adalah patriotisme, yang kedua cinta tanah air, yang ketiga mendahulukan kepentingan bersama, dan yang terakhir adalah berani membela kebenaran. Alhamdulillah, itulah tadi beberapa tokoh dan peninggalannya pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam serta para tokoh pejuang Indonesia. Akan tetapi bagi kita umat Islam, pahlawan kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita. Pada beliaulah terkumpul semua kebaikan dan akhlak terpuji. Jangan lupa kalian pelajari lebih lanjut tentang kisah Nabi Muhammad SAW dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Setelah ini nanti kalian lanjut dengan latihan soal yang ada di Gform. Nanti linknya akan dibagi oleh wali kelas kalian masing-masing. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Berita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.